Amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Ta'ala Rabbil Alamin yang telah memberikan kepada kita taufik dan kesehatan sehingga di awal pagi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan kita dimulai dengan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mendapatkan pahala salat suntuk, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jamaah faka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka pahalanya setara dengan orang yang salat malam semalam suntuk. Maka ini rahmat pembuka bagi Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala kepada kita di hari ini, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang diamanahkan kepada kami adalah terkait dengan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diragukan bahwasanya semua kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai bentuk rahmatnya dan nikmatnya kepada kita, kita pasti akan merasakan yang namanya kelezatan darinya. Bukan yang namanya nikmat kalau tidak merasakan kelezatan darinya. Ibarat seorang itu mendapatkan mencicipi makanan yang manis atau sesuai dengan yang dia inginkan, ada yang asam, ada yang suka pedas misalnya, ya, maka makanan tersebut hanya menjadi menyenangkan dan menjadi lezat bagi dirinya kalau dia bisa mencicipinya, merasakan rasanya dengan lidahnya. Tatkala nikmat kelezatan itu dicabut atau nikmat perasa itu dicabut, maka dia tidak akan merasakan kelezatan dari makanan apapun yang dia cicipi. Dia akan kehilangan salah satu nikmat yang besar, yaitu kemampuan untuk merasakan lezatnya makanan. Ini kita berbicara baru pada nikmat-nikmat yang zahir seperti makanan. Maka demikian pula nikmat Allah Ta'ala yang jauh lebih besar dibandingkan makanan, yaitu iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh adalah nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada setiap hamba-hambanya. Maka kalau makanan yang nikmat kecil seperti itu saja kita mampu untuk merasakan kelezatannya, kenikmatannya, maka otomatis pasti iman dan amal soleh. Kalau kita betul-betul mendapatkan iman dan amal soleh, kemudian indera perasa kita, dan di sini yang merasakan kelezatan iman dan amal soleh bukan lidah tapi hati. Indera perasa kita terhadap lezatnya iman dan amal soleh juga lagi sehat, hatinya juga lagi sehat, maka pasti kelezatan iman dan amal soleh lebih dirasakan dibandingkan lezatnya makan dan minum yang kita rasakan di lidah. Karena nikmat iman dan amal soleh jauh di atas nikmat makan. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadis menyebutkan masalah ini. Dan seperti dalam hadis, la yajidu ahadukum ta'mal iman, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna. La yajidu ahadukum ta'mal iman, seorang tidak akan merasakan manisnya iman. Salatum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 sifat yang kalau sifat ini berada pada seorang, dia akan merasakan manisnya iman. Kalimat manisnya iman ini bukan majaz, ini bukan metafor, ini betul-betul hakikat bahwa iman dan amal soleh betul-betul ada rasa manisnya, rasa lezatnya yang tidak dirasakan di lidah tapi dirasakan di hati. Dengan inilah kita bisa mengetahui kenapa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, atau bahkan banyak orang-orang soleh kita, orang-orang soleh kita di tengah-tengah kita bisa beribadah, berdiri lama tanpa merasa lelah sama sekali. Kenapa? Karena dia merasakan kelezatan dalam salatnya. Seorang bisa membaca Al-Quran, disebutkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, dalam bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Sehingga 1 bulan beliau khatam 60 kali. Kenapa?
merasakan lezatnya membaca Quran, tidak kerasa yang lain, kayak waktu cepat berlalu. Maka rasa lezat pada iman dan amal soleh ini nyata. Ini bukan kiasan, bukan perandaian, bukan hiperbolik, sesuatu yang dibesar-besarkan, tidak. Ini betul-betul nyata, sebagaimana nyatanya rasa manis pada makanan yang kita cicip dengan lidah kita. Karena itulah Nabi SAW bersabda tentang salat, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan salat itu sebagai amalan yang menyenangkan hati saya. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan tentang istri dan anak-anak, ya, bahwa keduanya dijadikan sebagai apa? Qurratu ayun, penyejuk, ya, yang menyenangkan hati, yang memberikan ketenangan dalam hati. Maka demikian pula kedudukan salat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qurratu ayun, qurratu aini fis salat. Demikian pula beliau pernah bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Ayo segera azan. Qomat, istirahatkan kami dengan salat. Menunjukkan bahwa semua pekerjaan beliau di luar salat seakan-akan beliau merasa itu menyibukkan dan memberikan beban yang besar. Maka saatnya kita istirahat sejenak dengan salat. Di dalam salatlah beliau bisa beristirahat. Di dalam salatlah beliau beristirahat dari semua tugas-tugas kenabian, ya, tugas-tugas risalah, tugas sebagai pemimpin negara, tugas sebagai guru yang mengajari para sahabat. Di salat beliau fokus untuk diri beliau sendiri, istirahat di situ, merasakan kenikmatan, kelezatan sebagaimana orang yang habis kerja keras, ya, seorang di antara kita kerja keras, kemudian dia tidur siang, tidur malam, merasakan kelezatan dari tidurnya. Maka demikianlah seorang muslim, ya, kalau benar iman dan amal solehnya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Tentu saja di sini kami sebagai pembicara hanya membawakan teori-teori yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Judul materi yang kami sampaikan bukan berarti kami sendiri sudah merasakan manisnya iman. Ya, tapi kita semua berusaha untuk mengamalkan teori-teorinya. Mudah-mudahan sebagian dari besar dari kita atau bahkan semuanya bisa mencoba sedikit demi sedikit. Ya, karena merasakan manisnya iman, ya, sama seperti iman itu sendiri, kadang naik, kadang turun, kadang dirasa, kadang hilang, ya, kadang didapat, kadang hilang, sebagaimana yang terjadi pada para ulama sendiri. Sebagian di antara mereka mengatakan, dulu kalau saya sholat, saya baca Quran, saya berzikir, saya merasakan manisnya iman. Tapi ketika saya pernah diundang oleh seorang penguasa, kemudian dihidangkan kepada saya makanan. Di zaman itu penguasanya hartanya, ya, banyak halalnya, banyak juga syubhatnya. Dia menghidangkan kepada saya makanan, kemudian saya makan dari hasil makanan yang syubhat itu. Maka sejak saya makan itu, saya kehilangan apa yang saya rasakan selama ini. Dia merasakan betul dalam hatinya bahwa dia kehilangan kelezatan iman. Karena apa? Karena mengonsumsi makanan yang syubhat, apalagi yang haram. Syubhat itu belum jelas haramnya, tapi tidak pasti juga halalnya. Apalagi kalau yang sudah jelas-jelas haramnya, pasti akan hilang. Maka demikianlah para ulama. Ulama saja merasakan hal tersebut. Ya, kadang merasakannya, kadang kehilangannya, kadang kembali lagi dia rasakan. Ya. Karena itulah seorang muslim harus mengusahakan, ya, semaksimal mungkin dengan memohon pertolongan kepada Allah untuk memunculkan rasa manis ini dalam hatinya ketika dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Kata Imam Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri rahimahullah, tafaqqadu halawatal iman fi thalath. Carilah, rasalah manisnya iman pada 3 amalan. Fi shalah wa qiraatil Quran wa dzikr. Dalam salat, ketika membaca Quran dan ketika berzikir, usahakan cari-cari rasa-rasa itu manisnya iman ketika kamu mengamalkan 3 ini. Salat 5 waktu, salat yang wajib maupun yang sunnah, membaca Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang manisnya keimanan,
maka tentu saja kita akan berbicara mengenai indera perasanya, yaitu hati. Kalau hati ini sehat, dia akan mudah untuk merasakan manisnya iman. Kalau hatinya sakit, ya kadang dia rasa, kadang tidak. Kalaupun dia rasa, kadang tidak sempurna manisnya. Ada manis-manisnya, tapi tidak sempurna. Seperti minum le mineral, ya, ada manis-manisnya, ya, tapi tidak manis betul, ya. Tapi kalau hatinya mati, seperti orang meninggal, dikasih masuk dalam mulutnya makanan apapun, tidak akan kerasa kalau hatinya mati, ya. Maka ini apa namanya, semua penentunya setelah Allah Ta'ala adalah hati. Maka cara seseorang untuk mengusahakan merasakan manisnya iman adalah berusaha untuk memperbaiki hatinya. Kalau dia sementara merasakannya, berarti hatinya lagi baik-baik saja, dipertahankan. Kalau dia kadang merasakan di sholat subuh, di sholat zuhur hilang, ya, di sholat asar ada tapi sedikit, di sholat maghrib hilang lagi, berarti hatinya lagi sakit. Diperhatikan baik-baik apa masalahnya, apa yang masuk ke dalam hatinya sehingga hatinya sakit, apa yang sudah dia makan sehingga lidahnya menjadi keluh, tidak merasakan apa-apa, kan begitu. Dan kalau dia tidak merasakan, hatinya lagi mati suri, ya, butuh dihidupkan kembali, ya, supaya bisa merasakan apa, ya, kembali manisnya iman. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan manisnya keimanan yang disebutkan oleh para ulama, mereka mengatakan bahwasanya ya, seperti dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri tadi, perintah beliau, carilah manisnya iman pada 3 amalan, pada salat, pada Quran, dan pada zikir. Kemudian beliau memberikan indikator. Kata beliau, fa in wajadtumuha famdu wa abshiru wa illam tajiduha fa'lam anna babaka mughlaq. Kalau pada 3 amalan ini kamu merasakan manisnya iman, ketika salat, ketika baca Quran, ketika zikir, lanjutkan amalanmu, perbanyak amalanmu, salatmu, baca Quranmu, zikirmu. Tapi kalau kamu tidak merasakannya, ketahuilah pintu kamu menuju Allah sedang tertutup, nggak bisa naik. Amal solehmu, salatmu, baca Quranmu, zikirmu tidak bisa naik, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kenapa? Karena Allah punya 2 nama, 2 sifat yang luar biasa hebat, yaitu Al-Ghafur dan Asy-Syakur. Inna Rabbana laghafurun syakur. Maha pengampun, pemaaf, dan maha memberikan apresiasi. Artinya apa? Konsekuensi Allah maha pengampun lagi maha memberi apresiasi, mensyukuri amalan hamba-hambanya. Sekecil apapun ibadah yang kamu berikan kepada Allah, yang kamu persembahkan kepada Allah, seberapa compang-camping pun salat yang engkau lakukan kepada Allah, hatimu hilang di dalam salat, hatinya hilang ketika membaca Quran, mulutnya berzikir, hatinya kemana-mana. Betapapun kurangnya itu ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, Allah senantiasa memaafkan kekurangan-kekurangan tersebut. Ghafur. Dan Allah pasti akan memberikan balasan kepada ibadah sebobrok apapun ibadah kita. Yang penting ada yang berhasil sampai, walaupun sedikit, Allah sangat mengapresiasi ibadah yang sedikit itu yang sampai kepada Allah. Maka sekecil apapun ibadah kita, yang walaupun cuma 0,1% yang berhasil sampai kepada Allah, hanya 1/10-nya dari sholat kita, 9/10-nya tinggal di bumi, tidak naik karena kita lalai, cuman 1/10-nya yang naik kepada Allah, cuman 1/10 ini akan diapresiasi oleh Allah, diberikan pahala yang besar. Maka Allah sangat mengapresiasi ibadah sekecil apapun. Nah, di antara tanda Allah mensyukuri amalan hamba, ketika Allah menerima amalan hamba yang rusak, yang kurang, sekecil apapun, di antara tanda terima kasihnya Allah, bukan karena Allah butuh ibadah, bukan. Ya. Allah mengapresiasi penyembahan kamu
adalah dengan memberikan kelezatan iman, kelezatan ibadah. Supaya dengan kelezatan itu, dalam tanda kutip, dalam makna yang positif, kamu akan melanjut kecanduan beribadah gitu ya. Lanjut lagi beribadah. Ya, sebagaimana orang suka makan, akan makan lagi yang manis makanan tersebut. Tapi kalau seorang beribadah kepada Allah terus tidak merasakan ini, seperti kata Al Hasan Al Basri, berarti pintu kamu sedang tertutup. Bahkan 1/10 pun tidak ada yang naik kepada Allah. Karena kalau ada yang naik biar sedikit, pasti kamu akan merasakan manisnya iman sebagai bentuk kesyukuran dari Allah Ta'ala kepada kamu. Tapi kalau kamu tidak merasakan sama sekali, hati-hati, itu bisa menjadi penanda bahwa pintu amal solehmu sedang tertutup, sehingga amalan kamu tidak bisa naik, sehingga tidak ada pembalasan dari Allah berupa minimal rasa manisnya keimanan. Karena itulah para ulama menyatakan di antara tanda amal soleh diterima adalah kalau dilanjutkan dengan amal soleh berikutnya. Karena iman itu melahirkan amal soleh, melahirkan amal soleh berikutnya. Iman bertambah dan berkurang. Sudah beribadah dan ibadahnya soleh, maka akan melahirkan menambah amal soleh berikutnya. Kalau orang sudah bikin dosa dan tidak bertaubat, maka akan mendatangkan dosa berikutnya, dan demikian seterusnya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, ya, seorang ulama yang bernama Ahmad ibn Abdissalam rahimahullahu taala berkata, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wa insyirahan fattahim." Kalau kamu tidak menemukan pada amal solehmu rasa manis, ya, di dalam hati dan kelapangan, maka tuduhlah amal solehmu, berada yang bersalah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Syakur, pasti akan memberikan balasan kepada pelaku ibadah di dunia, minimal berupa rasa manis, kelapangan dada, kenyamanan. Maka kamu tidak merasakannya, alam fa amaluhu adkhul. Siapa yang tidak merasakan ibadahnya telah disusupi oleh segala hal yang merusak, riyakkah, sum'ah, ujub, atau hal-hal lain yang bisa merusak ibadah tersebut. Maka intinya semua di hati, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Kalau ingin merasakan manisnya iman, perbaiki hati, ya. Dan kalau seorang bermasalah dan rusak hatinya, maka itu sebab utama hilangnya kelezatan ibadah dan iman. Dan maka kalau kita berbicara sebab yang mendatangkan lezatnya iman, merasakan lezatnya iman dalam hati, lezatnya amal soleh dalam hati, maka kita katakan sebabnya adalah semua sebab-sebab yang memperbaiki hati. Itu indera perasa kita. Dan kalau kita bertanya mengenai apa saja sebab-sebab yang bisa menghilangkan kelezatan ibadah dari diri seseorang, kelezatan iman dari diri seseorang, maka jawabannya adalah semua sebab-sebab yang, ya, semua hal yang menyebabkan hati itu rusak, sakit, atau mati. Dan sebesar-besar sebab, ya, sebesar-besar sebab yang membantu seorang untuk merasakan manisnya ibadah adalah dengan memahami ibadah yang akan dia kerjakan. Memahami ibadah yang akan dia kerjakan, menghadirkan hati setiap kali mau beribadah, fokus dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama 3 amalan yang disebutkan tadi oleh Al Hasan Al Basri: salat, baca Quran, zikir. Karena itulah ada niat sebelum salat. Keempat imam mazhab sepakat, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mereka sepakat bahwa orang kalau mau sholat sebelum takbiratul ihram wajib menghadirkan niatnya di situ. Tidak syah niat sholat kalau dari rumah, tidak syah. Sepakat para ulama. Tidak syah kalau dia niat sholat dari rumah sampai datang di masjid langsung Allahu Akbar tanpa menghadirkan hati. Tidak syah.
Kalau mau membaca Quran, niatnya sebelum membaca ta'awuz. Mau berzikir, niatnya sebelum mulai berzikir. Menghadirkan niat sebelum beribadah. Kalau Imam Syafi'i lebih ketat lagi. Niatnya muncul bersamaan dengan takbiratul ihram, bukan sebelumnya. Untuk apa semua ini? Agar seorang hamba tidak masuk ke dalam sholat dengan hati yang lalai. Kadang-kadang orang dari rumahnya sudah niat sholat, di jalan, perjalanan ke sini panas-panas, datang-datang niatnya sudah terpalingkan. Ya. Dan niat sholat yang dia munculkan dalam hatinya di rumah, itu niat secara bahasa, bukan niat secara istilah. Niatkan maksud, saya sudah maksud ke masjid mau sholat, itulah niat saya. Itu niat secara bahasa. Kita berbicara ibadah syariat, ada niat dalam istilah syariat. Kata para ulama, niat dalam istilah syariat adalah maksud ibadah yang dimunculkan bersamaan dengan ibadah. Kalau sholat berarti bersamaan dengan takbiratul ihram. Cuman imam tiga yang lain selain Imam Syafi'i memberikan pembolehan memunculkan niat sesaat menjelang takbiratul ihram. Itu paling cepat, tidak boleh sebelumnya. Paling cepat orang memunculkan niat menjelang takbiratul ihram. Tidak syah sebelumnya. Secara syariat tidak syah. Gunanya adalah apa? Agar seorang menghadirkan hatinya fokus dalam beribadah. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah mengatakan, berapa banyak orang yang sholat dan dia hanya mendapatkan pahala dari sholatnya cuma 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Beliau menyebutkan sampai 1/10. Terkadang hatinya muncul di awal, terus menghilang, nanti balik lagi pas salam. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahagianmu di dalam sholat sesuai dengan berapa banyak yang kamu ingat dalam sholatmu. Kadang ada orang rakaat kedua sudah lupa, tadi rakaat pertama saya baca Al-Fatihah atau tidak, sudah lupa dia. Berarti ketika itu tidak ada hatinya ketika itu. Ada orang rakaat ketiga dia ingat-ingat lagi, tadi rakaat pertama habis Al-Fatihah saya baca surah apa ya? Dia sudah tidak ingat, bahkan baru saja lewat. Itu menunjukkan apa? Dia kehilangan inti dari sholatnya, berupa kehadiran hati di dalam sholat. Demikian pula membaca Quran, demikian pula berzikir. Kadang seorang karena berzikir misalnya, karena ingin mengejar kuantitas, memperbanyak jumlah zikir, tapi kehilangan kualitas. Misalnya ketika bertasbih dia baca subhanallah, 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 subhanallah. Ini kan tidak benar. Lafadznya jelas, subhanallah. Ada sin, ba, ha, alif, nun dan nama Allah. Subhanallah. Kapan hilang satu huruf, berubah artinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan jelas, beda sekali bacanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kehilangan huruf ha-nya, kehilangan huruf alifnya. Ya, disambung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini merusak. Mungkin maknanya benar dalam hatinya, saya besar, Allah Maha besar, tapi kan mulutnya salah ngomong. Ya. Ini juga sebab dia kehilangan manisnya amalan ketika berzikir. Maka sebelum menghadirkan dalam hati, diperbaiki cara pengucapannya. Karena ibadah yang sedikit tapi berkualitas jauh lebih baik dibandingkan ibadah yang banyak tapi kurang berkualitas. Maka cara untuk merasakan iman dalam semua ibadah, merasakan manisnya amalan dalam semua ibadah yang kita mau lakukan, sebelum memulai tenang dulu. Jangan terburu-buru masuk ibadah. Tenang, hadirkan hati. Saya lakukan ibadah ini untuk apa? Untuk siapa? Karena apa? Karena beda merasakan manisnya iman antara orang yang sholat karena syukur kepada Allah dengan orang yang sholat karena takut neraka atau karena takut dosa. Beda pasti rasanya. Walaupun sama-sama ikhlas, semuanya ikhlas, tapi kan ikhlas itu bertingkat-tingkat. Pasti beda rasa imannya antara orang yang sholat karena syukur saya masih hidup hari ini, syukur ya Allah saya masih bisa sholat, syukur saya dapatkan anak-anak saya masih sehat, syukur saya ini saya itu. Beda orang sholat karena syukur dengan sholat karena kalau saya tidak sholat berdosa saya. Beda pasti rasanya. Ya. Maka nikmat terbesar yang bisa seorang rasakan ketika dia beribadah adalah karena pendorongnya dia beribadah karena syukur kepada Allah. Karena itulah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda sholat
Sholat malam itu tiap malam lama, sampai lama kelamaan kulit kaki Anda pecah-pecah. Padahal kan Anda sudah diampuni dosa-dosanya. Tidak usah terlalu serius, tidak usah terlalu banyak. Karena Aisyah berpikir kita sholat untuk diampuni dosa. Itu betul, tidak salah, itu ikhlas. Tapi kemudian beliau menuntunkan bentuk ikhlas yang lebih tinggi. Bahkan inilah ikhlas yang paling tinggi dalam sholat. Apa niatnya? Kuna abadan syakura. Kata, justru karena saya adalah orang yang diampuni semua dosa-dosanya, tidak seperti kalian, maka saya seharusnya lebih banyak bersyukur kepada Allah. Ya. Kalau ibadah saya seperti kalian, ya saya tidak bersyukur. Masa sama seperti kalian ibadahnya, sementara kalian belum diampuni, saya sudah diampuni. Berarti saya harus lebih banyak, karena nikmat yang saya dapat lebih banyak, kan begitu. Inilah konsep ibadah yang benar, atau yang bukan yang benar, yang tertinggi maksud saya, yang tertinggi, yaitu beribadah karena syukur, bukan karena sekedar takut dosa atau diampuni dosa. Itu semua baik, itu semua benar, dan butuh dibangun dari bawah niat-niat seperti itu, dilatih untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, sebab terbesar hilangnya rasa manis dalam ibadah seseorang ketika dia sholat tidak ada rasa-rasanya. Kayaknya sebelum takbir ihram sama salam, keadaan hati saya sama saja. Sebelum saya baca Quran, sebelum ta'awuz sampai setelah baca Quran, kayaknya tidak ada yang berubah signifikan pada hati saya. Sama saja. Zikir juga seperti itu. Sebab terbesar adalah karena hatinya bermasalah. Dan sebesar-besar masalah hati adalah maksiat. Para ulama menyebutkan dua maksiat untuk yang merusak hati. Tentu saja setelah syirik kepada Allah, setelah meninggalkan sholat, itu jelas, yang rukun Islam itu jelas. Ya. Mereka menyebutkan dua dosa. Yang pertama durhaka kepada kedua orang tua, dan yang kedua ghibah. Ini dua dosa paling berperan dalam merusak hati. Anak bagaimanapun solehnya, bagaimanapun banyaknya ibadahnya, bagaimanapun banyaknya ilmunya, bagaimanapun rajinnya ke masjid, kalau dia pernah membuat orang tuanya menangis, marah kepadanya, jangan dia mengharapkan merasakan lezatnya iman. Ya. Jangan ada seorang yang mau menyenangkan dirinya, orang tua saya kan salah, dia yang salah, bukan saya begini dan begitu karena agama, karena ini. Jangan hibur diri dengan seperti itu. Kamu salah, kamu tidak akan merasakan manisnya iman. Lihat Nabi Ibrahim ke bapaknya yang kafir patung, mana ada beliau berargumen bahwa karena saya nabi, dia adalah orang musyrik, saya bebas mengucapkan, membuat dia marah dan seterusnya. Tidak ada Nabi Ibrahim seperti itu. Bahkan panggilannya dalam Al-Quran, beliau tidak memanggil ayahnya dengan ya abi, wahai ayahku, tapi dengan panggilan ya abati, lebih lembut lagi, wahai ayahandaku. Bagaimana sebagian sahabat ketika ibunya nazar, saya tidak akan makan sampai kamu meninggalkan agamanya Muhammad. Kata sahabat ini, kalau nggak salah Sa'ad bin Abi Waqqas ya, kalau nggak salah, ya kisahnya masyhur mungkin. Ya. Kata ibunya, kata Sa'ad, ya sudah, kamu puasa aja, nggak usah makan, saya tidak akan tinggalkan agamanya Muhammad. Sampai mati juga kamu tidak makan, wahai ibuku, saya tidak akan tinggalkan agamanya Muhammad. Mendengarkan hal itu, beliau tegur. Jangan seperti itu, jangan mentang-mentang kamu muslim orang tuamu kafir, kamu perlakukan seperti itu. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap perlakukan orang tuamu. Karena tidak perlu peduli kamu muslim orang tuamu kafir, namanya durhaka ya durhaka. Walaupun orang tua kafir. Apalagi muslim, cuman mohon maaf misalnya cuman minum-minum, cuman main judi. Itu bukan alasan kamu durhaka kepadanya. Orang musyrik saja orang tuamu wajib tetap berucap dengan ucapan yang baik. Ketika menegur juga dengan teguran yang baik. Yang kedua adalah ghibah. Ini amalan perusak amalan, perusak hati. Membicarakan aib orang lain, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya mereka. Ya. Sudah jahat, pengecut. Kalau mau bicarakan orang di depannya, itu juga dosa sih. Cuman kan setidaknya orangnya bisa bela diri. Nah, orangnya bisa bela diri. Ya. Tapi kalau kamu sudah bicara orang di belakangnya, kan orangnya nggak bisa bela diri, pengecut. Ya. Sudah dosa, mengecut lagi. Ini dosa, ghibah, merusak amalan, merusak hati. Iya, merusak hati.
Maka ini dua dosa besar yang diwanti-wanti oleh para ulama, jauhi kalau mau memperbaiki hati, mau merasakan manisnya iman. Ya, yaitu apa? Dosa durhaka kepada kedua orang tua dan gibah. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang kita sebutkan di awal, kalau kita mau berbicara mengenai sebab-sebabnya, banyak sekali. Dan kalau kita berbicara mengenai sebab-sebab hilangnya, juga akan banyak sekali. Cuma saya tutup dengan ucapan dari sebagian ulama terkait dengan hal yang membuat hati ini mati, selain dari perkara maksiat. Sebagian ulama menyebutkan bahwa hati itu mati, di antara sebabnya adalah memperbanyak amalan-amalan mubah. Mubah itu tidak berdosa, tidak ada pahalanya kalau sekali-sekali. Kalau memperbanyak, terlalu sering, terlalu banyak melakukan hal yang mubah, itu berpotensi mematikan hatinya. Apa hal tersebut? Ada 4. Yang pertama, kasratul ta'am, terlalu banyak makan. Wah, jangan dikode temannya, Pak. Kasihan. Terlalu banyak makan. Nabi SAW itu tidak pernah kenyang makan seumur hidupnya, kecuali kalau lagi makan rame-rame. Kalau makan sendiri tidak pernah beliau kenyang. Yang kedua, kasratun naum, terlalu banyak tidur. Siapa lagi mau dikode ini? Ya, terlalu banyak tidur. Yang kedua. Yang ketiga, kasratul kalam, terlalu banyak bicara. yakni berbicara pada hal yang tidak baik. Kata Nabi SAW, man somata naja, siapa yang diam dia selamat. Maksudnya begini, kalau ada suatu kabar berita yang belum fix 100%, walaupun 99%, belum 100% kebenarannya, dan kalaupun benar terus kita ngomongkan, belum fix 100% manfaatnya, bisa jadi ada mudaratnya. Intinya masih belum fix itu benar, dan kalaupun itu benar dan kita sampaikan, belum fix ada manfaatnya. Maka cara terbaik adalah diam, jangan komentar. Kenapa? Karena kalau kamu ngomong pada sesuatu yang belum jelas keotentikannya, belum jelas kebenarannya, dan belum fix manfaatnya, kalaupun kamu bicara, apa gunanya? Apa perubahan yang terjadi? Tidak ada. Kalau begitu apa? Ketika kamu berbicara, ada kemungkinan kamu benar, ada kemungkinan kamu salah. Kalau kamu benar, syukur. Kalau salah, masalah. Tapi kalau kamu diam, tidak ada kemungkinan kamu salah. Kamu selalu benar. Kamu pasti selamat kalau kamu diam. Karena kalau kamu diam, tidak ada kemungkinan kamu celaka. Ya, man samata naja, siapa yang diam dia yang selamat. Ini yang ketiga, terlalu banyak bicara. Dan yang keempat, kasratul mukhalatah, terlalu banyak berbaur dengan orang. Itulah alasannya sebelum beliau diangkat menjadi nabi, ditanamkan dalam hati beliau kesenangan untuk menyendiri. Akhirnya pergi ke gua Hira. Karena terlalu banyak berbaur dengan orang, itu akan mempengaruhi hati, ya kan? Hati itu apa yang membuat dia berubah? Informasi yang masuk dari luar, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, itu yang dioleh oleh hati. Itulah yang akan membentuk hati kita. Makanya terlalu banyak informasi kita lihat, terlalu banyak informasi kita dengar, baik buruknya itu mempengaruhi hati. Ya. Kalau banyak informasi yang baik, alhamdulillah. Kalau banyak yang buruk, ya bermasalah. Karena itulah 3 hal ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kull ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu bersikap, berkomentar, mengambil tindakan, mengambil keputusan pada hal yang belum jelas kamu ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati yang mengolah informasi tersebut semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 4 perkara dikurang-kurangi. Ya, banyak makan, banyak tidur, banyak berbicara yang tidak bermanfaat, dan banyak berbaur, ya, banyak bergaul, karena itu pasti akan memberikan pengaruh dalam hati. Saya kira yang saya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jazakumul khairan katsira. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami dan perhatian yang luar biasa, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkumpulnya kita di subuh hari ini sebagai
amalan soleh yang akan kita dapati dalam timbangan amal soleh kita di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.